dari mata kuliah Fonologi dan Fonetik dengan dosen pengampu Dr. Erwin Saltariansi, MPD. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana pelafalan fonem-fonem bahasa Indonesia dan pembentukannya. Disimak yuk! Sebelum merancang video pembelajaran ini, tersirat di pikiran saya mengapa pelafalan alfabet secara fonetik tidak diajarkan saat di bangku sekolah dasar. Padahal berdasarkan jurnal yang saya temukan, secara keseluruhan, metode fonik memiliki peranan yang bisa dibilang signifikan dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa sekolah dasar. Pendekatan fonik tidak hanya membantu siswa mengenali huruf dan bunyi huruf, tapi juga memfasilitasi pemahaman kata dan pengejaan yang lebih akurat dan memiliki tujuan. Nah, setelah membaca jurnal tersebut, saya berharap pembelajaran akan lebih efektif ketika guru bisa membiasakan siswanya untuk melafalkan bukan sekedar nama huruf seperti A, B, C, D, dan sebagainya, akan tetapi juga bunyi huruf seperti A, B, C, D. Sebelum kita membahas bagaimana pelafalan alfabet pada bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mengenal sedikit mengenai fonem dan juga pembentukannya. Mari kita simak. Jadi teman-teman, fonologi itu ialah ilmu yang mengulik atau mempelajari tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. Contohnya seperti bagaimana bunyi diatur, kemudian diucapkan, dan dipakai untuk membedakan arti pada kata. Sedangkan untuk pengertian fonem sendiri, ialah bunyi terkecil yang bisa membuat arti suatu kata menjadi berbeda. Jadi, fonologi adalah ilmunya atau bidang kajiannya, sedangkan fonem sendiri adalah bunyinya sendiri yang membuat suatu kata menjadi berbeda artinya. Contohnya, kata batu, fonem b berbeda dengan patu, fonem p. Proses pembentukan bunyi atau fonem. Pada proses ini saya membaginya menjadi 5 bagian agar lebih mudah dipahami. Proses yang pertama ialah udara dari paru-paru. Segala bunyi yang kita hasilkan berawal dari udara. Udara diambil saat kita menghirup lewat hidung atau mulut dan disimpan di paru-paru. Saat akan berbicara, kita menghembuskan udara keluar dari paru-paru ke atas menuju tenggorokan. Proses yang kedua, melewati tenggorokan dan pita suara. Saat udara keluar dari paru-paru, ia melewati bagian dalam leher yang disebut tenggorokan. Di dalam tenggorokan, ada bagian kecil yang disebut pita suara. Pita suara ini berbentuk seperti 2 lipatan jaringan yang bisa membuka dan menutup. Jika pita suara dirapatkan dan udara melewati dengan tekanan, pita suara akan bergetar. Ini menghasilkan bunyi bersuara, seperti saat mengucapkan huruf B atau G. Jika pita suara dibiarkan terbuka, udara lewat begitu saja tanpa getaran, ini menghasilkan bunyi tak bersuara, seperti huruf P atau K. Jadi, dari sini, getar atau tidaknya pita suara juga menentukan jenis dasar bunyi. Proses selanjutnya ialah pengaturan bentuk bunyi di mulut. Setelah melewati
Melewati pita suara, udara menuju rongga mulut. Mulut bagian dalam dan hidung. Nah, di dalam rongga mulut ini terdapat berbagai macam organ seperti lidah yang mana bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Kemudian ada bibir yang bisa dirapatkan atau dibuka lebar. Kemudian ada gigi, dan yang terakhir adalah langit-langit mulut atau bagian keras di atas lidah. Semuanya bekerja sama mengatur bagaimana udara mengalir dan membentuk berbagai macam bunyi. Kemudian kita berlanjut ke proses keempat, penguatan suara atau resonansi. Saat udara keluar melalui mulut atau hidung, ruang di dalam kepala seperti rongga mulut, hidung, dan tenggorokan memperkuat suara tersebut. Proses ini disebut penguatan bunyi. Misalnya, kalau kita berbicara dengan mulut yang lebih terbuka lebar, suara akan terdengar lebih nyaring. Kemudian, kalau berbicara dengan hidung tersumbat, suara terdengar bindeng karena penguatan dari hidung tidak maksimal. Kemudian, proses yang terakhir dalam pembentukan atau pelafalan kata ialah bunyi terdengar keluar. Setelah melalui semua proses itu, bunyi akhirnya keluar dari mulut kita sebagai ucapan yang bisa didengar orang lain, berupa huruf, kata, kalimat, dan seluruh percakapan. Kesimpulannya, yang pertama ialah udara dihembuskan dari paru-paru, kemudian melewati pita suara, yang mana ada dua kemungkinan, menggetar atau tidak menggetar. Kemudian diatur suara tadi atau udara tadi bentuknya oleh lidah, bibir, gigi, dan langit-langit. Kemudian dikuatkan oleh rongga mulut atau hidung, dan terakhir barulah keluar menjadi bunyi. Nah, ayo kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pelafalan alfabet bahasa Indonesia yang akan dimulai dari urutan vokal, konsonan, dan diakhiri dengan diftong. Nah, selanjutnya inilah bagian terakhir dari pembahasan kita, yaitu pelafalan huruf alfabet bahasa Indonesia menggunakan fonetik. Untuk pembagiannya sendiri, ini dibagi menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan diftong. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, ialah huruf-huruf vokal. Huruf A dilafalkan A, yang mana posisi rongga mulut terbuka lebar, lidah rendah, dan posisinya ini netral. Kemudian ada huruf I, pelafalan I. Lidah dinaikkan dekat langit-langit keras, bibir sedikit menyipit. Kemudian ada huruf U. Pelafalan U. Bibir membulat kecil, lidah naik ke belakang. Kemudian ada huruf E. Pelafalan E. Mulut setengah terbuka, yang mana lidah sedikit naik seperti pada kata beda. Kemudian ada huruf E, yang mana posisinya lidah lebih datar, mulut santai terbuka seperti pada kata lembut. Kemudian yang terakhir ada huruf O. Pelafalan O. Belakang bibir membulat lebih lebar dari U. Lidah agak mundur. Selanjutnya, huruf-huruf konsonan. Yang pertama,
ada huruf P, pelafalan P. Kedua bibir rapat lalu dilepaskan mendadak tanpa suara pita suara. P. Kemudian ada huruf B, pelafalan B. Bibir rapat lalu dilepaskan dengan getaran pita suara. B. Kemudian ada huruf T, pelafalan T. Ujung lidah ke gusi atas. Lidah menekan gusi, lalu dilepaskan tanpa suara pita suara. T. Kemudian ada huruf D, pelafalan D. Ujung lidah ke gusi atas sama dengan pelafalan T, tetapi pita suara bergetar. D. Kemudian ada huruf K, belakang lidah, pelafalan K. Belakang lidah ke langit-langit lunak bagian belakang lidah menutup velum, lalu dilepaskan. K. Kemudian ada huruf G, pelafalan G. Belakang lidah ke langit-langit lunak sama dengan pelafalan K, tetapi pita suara bergetar. G. Kemudian ada huruf C, pelafalan C. Tengah lidah ke langit-langit keras, gesekan lidah di langit-langit keras terdengar seperti kata cuci. Kemudian ada huruf J, pelafalan J. Tengah lidah ke langit-langit keras, sama seperti pelafalan C, tetapi dengan getaran pita suara. Kemudian huruf S, pelafalan S. Ujung lidah ke dekat gusi atas. Udara keluar melalui celah kecil suara desis. Kemudian ada huruf Z, pelafalan Z. Ujung lidah ke dekat gusi atas, sama dengan pelafalan S atau huruf S, tetapi dengan getaran pita suara. Z. Kemudian ada huruf M, pelafalan Kedua bibir rapat, udara keluar melalui hidung dan suaranya bergetar. Kemudian ada huruf N, pelafalan ujung lidah ke gusi atas, udara keluar lewat hidung. Kemudian ada huruf NG atau pelafalannya belakang lidah ke bagian belakang lidah ke velum atau langit-langit lunak. Udara keluar dari hidung. Kemudian ada huruf NY atau pelafalannya eng. Tengah lidah naik ke langit-langit keras. Kemudian ada huruf R, pelafalan R. R. Ujung lidah bergetar ke gusi, langit-langit keras. Ujung lidah bergetar cepat saat udara dilepas. Kemudian ada huruf L, pelafalan L. Ujung lidah ke gusi atas. Udara mengalir ke sisi lidah. Kemudian ada huruf W, pelafalan W. Bibir setengah bundar, lidah sedikit mundur seperti bunyi peralihan dari U. Bibir membulat sedikit. W. Kemudian ada huruf Y, pelafalan Y. Tengah lidah mendekat langit-langit keras seperti bunyi peralihan dari I. Lidah hampir ke langit-langit keras. Y. Kemudian ada huruf H, pelafalan pita suara terbuka. Udara mengalir bebas keluar lewat tenggorokan tanpa hambatan besar. Yang terakhir ialah diftong.
Huruf diftong yang pertama ialah huruf AI. Pelafalan AI. Mulai dari mulut terbuka A ke penyempitan lidah dan bibir I. AI. Selanjutnya, huruf AU. Pelafalan AU. Mulai dari mulut terbuka A ke pembulatan bibir U. AU. Kemudian, huruf O dan I. Pelafalan OI. Mulai dari pembulatan bibir O ke penyempitan lidah dan bibir I. OI. Nah teman-teman, itulah tadi pelafalan serta pembentukan bunyi atau fonem pada alfabet bahasa Indonesia. Semoga video yang kalian tonton tadi dapat bermanfaat, juga menambah ilmu pengetahuan. Saya, Hayatuniam, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.